Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa khulafa'ur rasyidin sayyidina Abu Bakar Siddiq, sayyidina Umar, sayyidina Ali wa adan barakatihim. Lahumul Fatihah. Wala hadrati khususnya hadrati muallif hadrati taqwaikul akhbar muallif li Syekh al-Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kitab Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan potongan kisah yang sebelumnya. Saya ulas sedikit bahwasanya sebelumnya Gusti Allah bertitah kepada Nur Muhammad bahwasanya lihatlah di depanmu. Kemudian ketika Kanjeng Nabi Muhammad melihat di depannya, melihat di belakangnya, samping kanan dan samping kiri, Kanjeng Nabi melihat ruh nur cahayanya dari Abu Bakar, Sayyid Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali. Kemudian tsumma sabahadzalika nur, kemudian Kanjeng Nabi, nur Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun lamanya, karena melihat ketakjuban yang Allah ciptakan. Kemudian redaksi berikutnya adalah thumma nadhara Allah ta'ala dzalika an-nur fa khalaqa minhu arwahahum, yakni khuliqa arwahul anbiya. Thumma nadhara mongko nuli ningali sapa Allah ta'ala dzalika an-nura ing mongkono nur, fa khalaqa mongko dadiaken sapa Allah minhu saking nur arwahahum ing ruhe nabi kabeh. Kemudian Allah melihat lagi, sama kayak redaksi sebelumnya, yaitu Gusti Allah melihat nur Nabi Muhammad, kemudian nur Nabi Muhammad tersipu malu sehingga akhirnya meneteskan keringat, sama. Kemudian Gusti Allah melihat nur Muhammad lagi, kemudian nur Nabi Muhammad malu lalu meneteskan keringat lagi, dan kemudian Allah fakhalaqa menjadikan roh para nabi, yakni khuliqa arwahul anbiya, tegese khuliqa arwahul anbiya den dadiaken apa ruhe para nabi, min araqi ruhin Muhammadin, saking kerengete ruhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian roh para nabi itu, nurnya para nabi itu diciptakan oleh Allah. Sebelumnya Gusti Allah menciptakan nurnya para nabi yang berasal dari keringatnya nur Nabi Muhammad. Kemudian Allah setelah melihat Nur Muhammad lagi, kemudian tersipu malu lagi, kemudian Allah menciptakan ruh para nabi, yaitu yang berasal dari keringatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha ummami haula'i, lan dadiaken Allah taala ing ruhe para ummate wong akeh, haula'il anbiya'i ing umate wong akeh para nabi kabeh.
min araqi anbiyaihim saking keringete para nabi kabeh, yakni arwahu kulli ummatin, yakni pira-pira tegese utawi pira-pira ruhe saben-saben umat. Kemudian selain Allah menciptakan ruh para nabi yang bersumber dari keringatnya nur Nabi Muhammad, kemudian Allah juga menciptakan ruh para umat Nabi tersebut. Jadi seandainya umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa dan yang lainnya, Allah juga sekaligus menciptakan ruh para umatnya yang berasal dari nabi-nabinya. Kalau kita kemudian umat Nabi Muhammad, ya kita sumbernya berasal dari keringatnya nur Nabi Muhammad. Kemudian ketika umat-umat yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lain, juga itu bersumber dari nur nabi-nabi tersebut, Nabi Daud, Musa dan yang lain-lainnya. Jadi sekaligus menciptakan ruh para nabi beserta ruh para umatnya Nabi. Kemudian khuliqat min araqin nabiyha wa khuliqat arwahul mu'minin. Khuliqat dadiaken saking khuliqat dadiaken min araqin nabiyha saking keringete nabine umat, wa khuliqat lan dadiaken opo arwahul mu'minin wa pira-pira ruhe wong mukmin min ummati Muhammadin saking umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min araqi Muhammadin saking keringetan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya kita berasal dari keringatnya nur Nabi Muhammad. Nabi Isa umatnya, ya sumbernya berasal dari keringatnya nur Nabi Isa. Begitu juga nabi-nabi yang seterusnya. Tsumma khalaqaka faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqalu mongko ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ing lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kemudian Allah menciptakan roh umatnya Nabi Muhammad yang berasal dari keringatnya nur Nabi Muhammad. Lalu setelah kemudian diciptakan ruhnya para umat, maka ruh para umat Nabi Muhammad berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasa ini. Tsumma khalaqa kindilan, mongko dadiaken Allah ing damar sentolan atau pelita ya, atau ya damar lah, semacam lampu mencorong yang pakai minyak tanah itu, damar sentolan. Tsumma khalaqa kindilan, mongko nulin dadiaken sapa Allah ing damakine. Tsumma khalaqa mongko nulin dadiaken sapa Allah kindilan ing damar sentolan minal aqiq saking aqiq al ahmari kang abang. Yura kang ketingal apa zahiruhu jabane sentolan damar kindil min batinihi saking jerone kindil atau damar sentolan. Kemudian setelah para umat ruh para umat Nabi Muhammad sudah diciptakan, kemudian Allah menciptakan semacam damar atau kemudian pelita lah ya, yang berasal dari batu akik warna merah. Tsumma khalaqa surata Muhammadin, mongko nuli dadiaken sapa Allah Muhammadin ing rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuratihi kaya rupane nabi. Kemudian Allah menciptakan
dadiaken bentuk rupanya Kanjeng Nabi kasuratihi fid dunya, kaya rupane Nabi Muhammad fid dunya ing dalam dunia. Kemudian setelah Allah menciptakan damar yang berasal dari batu akik tadi, pelita ya, cahaya pelita, kemudian Allah menciptakan bentuknya Kanjeng Nabi yang nanti akan bisa dilihat ketika di dunia. Tsumma wada'aha mongko nulin deleaken sapa Allah ing gambare Nur Muhammad fi hadzal qindil ing dalem ikilah sentolan. Kemudian meletakkan bentuk jasad, bentuk jasadnya, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad itu di dekat damar yang terbuat dari batu akik merah tadi yang sudah diciptakan Allah sebelumnya. Faqama mongko jumeneng Kanjeng Nabi fihi ing dalem damar sentolan atau damar kindil kaqiyamihi kaya jumenenge fi sholat ing dalam sholat. Nah, ya saya nggak tahu persis bagaimana kejadiannya. Saya berusaha menggambarkan apa yang saya pahami, bahwasanya ketika Kanjeng Nabi bentuk rupanya Kanjeng Nabi diciptakan yang nanti akan dilihat di dunia, kemudian Allah meletakkannya di dekat damar kindil, damar sentolan atau di dekat pelita. Kemudian fakoma, kemudian bentuk rupanya Kanjeng Nabi itu seolah-olah berdiri. Bukan seolah-olah, kalau seolah-olah nanti itu seakan-akan. Ini benar-benar berdiri. Jadi ya sudah dibentuk tadi, anggap saja seperti gambaran lah, kertas yang ada gambarnya. Ini gambaran visualisasi kita ya, kira-kira begitu. Dibentuk gambarnya yang rupanya nanti akan bisa dilihat ketika di alam dunia, kemudian diletakkan di dekat damar tadi yang terbuat dari batu akik merah. Kemudian ketika diletakkan di damar tadi, bentuk gambar tadi, rupanya tadi itu berdiri seakan-akan kakiyami, seperti orang yang sedang sholat. Jadi bentuk rupanya itu hidup, dan ketika bergerak menyerupai gerakannya orang sholat. Thumma tafat mongko nuli mubeng, thumma tafat arwahul anbiya mongko nuli mubeng apa pira-pira ruhe para nabi kabeh haula nuri Muhammadin ana ing kiwa tengene nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruh para nabi-nabi yang begitu banyak mengelilingi kanan dan kirinya nur Nabi Muhammad. Jadi mupeng. Jadi nur Nabi Muhammad jadi tengah, kemudian ruh para nabinya itu mengitari nur Nabi Muhammad. Kemudian fasabbihu wa hallalu miqdara mi'ati sanatin. Fasabbihu mongko padha maca tasbih kabeh, wa hallalu lan maca tahlil kabeh miqdara mi'ati sanatin kelawan kira-kira 100 tahun. Jadi rohnya para nabi yang mengelilingi nur Nabi Muhammad itu sambil mengitari nur Muhammad sambil bertasbih ya. Kalimat tasbih itu banyak. Salah satunya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian bertahlil. Tahlil ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sambil mengelilingi Nur Muhammad, ruh para nabi ini sambil bertasbih, sambil bertahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kemudian sambil bertahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruh para nabi itu mengitari nurnya Nabi Muhammad selama 100 tahun lamanya. Jadi mengitari Nur Muhammad, ruhnya para nabi mengitari Nur Muhammad selama 100 tahun. Tsumma amarallahu ta'ala kullal arwah, mongko nuli perintah sapa Allah ta'ala kullal arwahi Tsumma amara mongko nuli perintah sapa Allah ta'ala kullal arwahi ing saben-saben arwah kabeh liyang duru dilapun ningali kabeh wa ilaihalan maring gambare nur Kanjeng Nabi. Fayang duru mongko ningali ruh kabeh ilaiha maring gambar Nur Muhammad. Jadi singkat cerita, setelah kemudian selesai 100 tahun lamanya ruh para nabi, para anbiya kemudian mengelilingi Nur Muhammad sambil bertasbih dan bertahlil, kemudian Allah memerintahkan kepada ruh para nabi untuk melihat Nur Muhammad. Fayanduru ilaiha faminhum mongko setengah saking arwah, faminhum man mongko setengah saking arwahe wong, faminhum man mongko setengah saking arwah ro'a kang ningali ra'sahu ing sirahe Nur Muhammad, fasara mongko dadi wong khalifatan iku dadi khalifah, wa sultanan lan dadi ratu bainal khalaiki ing dalem antarane makhluk kabeh. Jadi kemudian Allah memerintahkan ruh para nabi untuk melihat Nur Muhammad. Setelah melihat Nur Muhammad itu kan bervariasi ya. Ada yang ruh nabi yang melihat apa nih, bentuk apa dari wujud yang akan menjadi wujudnya Nur Muhammad nanti ketika di dunia. Ada sebagian ruhnya para nabi yang melihat ra'sahu, itu melihat sirahe Nabi Nur Muhammad, fasora maka akan menjadi khalifatan iku khalifah, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi raja bagi umatnya. Khalifatan wa sultanan bainal khalaik. Jadi ada ruh para nabi yang melihat sirahnya atau bagian atas kepalanya Nur Muhammad, maka nanti akan menjadi khalifah, menjadi raja bagi umatnya. Wa minhum man ra'a jabhatahu, setengah saking arwah ono kang ningali ing bathuke Nur Muhammad, fasara mangko dadi amiron wong iku amiron ratu adilan kang adil. Jadi ada sebagian yang melihat jidat atau kemudian ya batuknya Kanjeng Nabi bagian ini, kemudian maka akan menjadi raja atau ratu yang adil. Wa minhum man ra'a ainaihi fasara hafidhan li kalamillahi ta'ala. Ada sebagian roh yang melihat kedua matanya Nur Muhammad, maka akan menjadi orang yang hafid, orang yang kemudian hafal kalam Allah. Wa minhum man ra'a hajibaihi fasara nuqashan. Ada sebagian roh yang melihat kedua alisnya
Nur Muhammad fasara nuqashan, maka akan menjadi apa ya, nuqashan ini penyair kayaknya nih, nyungging, akan menjadi penyair. Kalau nggak salah maknanya nuqashan itu penyair. Wa minhum man ra'a udhunaihi fasara mustami'an. Ada sebagian ruh yang melihat kedua kuping, udhunaihi, maka akan menjadi orang yang mustami'an wa muqbilan, orang yang akan menjadi orang yang mendengarkan nasihat dan pitutur yang baik, akan menjadi pendengar dan apa namanya, akan menjadi orang yang mendengarkan dan menerima nasihat-nasihat yang baik. Wa minhum man ra'a khaddaihi fasara muhsinan. Ada sebagian roh yang melihat kedua pipinya Nur Muhammad fasara, maka akan Allah menjadikan ruh tadi bagus rupanya, ganteng, wa aqilan, dan berakal. Wa minhum man ra'a syafataihi fasara waziran. Ada sebagian ruh yang melihat nurnya Muhammad, yaitu melihat kedua bibir, syafataihi, kedua bibirnya Nur Muhammad, maka fasara waziran wa waziran, akan menjadi patih. Patih itu ya orang kepercayaan raja lah ya, orang tangan kanannya raja atau ratu ya, orang yang dipercaya sama raja. Wa minhum man ra'a anfahu fasara hakiman wa tabiyan wa itaran. Ada sebagian ruh yang melihat hidungnya Nur Muhammad, maka Allah akan menjadikan maka Allah akan menjadikan hakim, kemudian wa tabiyan, dokter, ahli kesehatan, wa itaran, dan cerdas akalnya, landep akalnya. Wa minhum ra'a famahu fasara shaiman. Ada sebagian ruh yang melihat cangkeme, mulutnya Nur Muhammad fasara shaiman, maka akan menjadi orang yang ahli puasa. Wa minhum man ra'a sannahu fasara husnal wajhi minar rijali wan nisa'i. Ada sebagian ruh yang melihat sannahu, melihat giginya Nur Muhammad, maka akan menjadi orang yang bagus wajahnya bagi laki-laki, wanisa dan cantik bagi perempuan. Rupanya ganteng bagi laki-laki dan rupanya cantik bagi perempuan. Wa minhum man ra'ai lisanahu fasara sulan bainas salatina. Ada sebagian ruh yang melihat lisannya Nur Muhammad fasara rasulan, maka akan menjadi utusan bainas salatina, dalam antarane poro ratu, menjadi wakil rasul. Utusan itu ya duta lah, kalau bahasa kitanya itu duta. Di Belanda duta, menjadi wakil duta di negara-negara lain, di Prancis, di Amerika, Spanyol, dan yang lain-lain. Itu jika melihat, ada sebagian yang melihat lidahnya. Wa minhum man ra'a halaqahu fasara wa'idha wa nasihan, wa'idhan wa nasihan. Ada sebagian ruh yang melihat apa ya ini jendolan yang ada di leher itu, kayak apa namanya, tenggorokan ini,
Ada yang melihat, sebagian ruh yang melihat jendolan yang di tenggorokan ini. Fasara wa'idon, ahli pitutur, wa nasiyan, dan ahli nasihat. Ahli pitutur berarti ya penceramah ya, penceramah, mubaligh. Wa muadzinan, lan muadzin, tukang muadzin. Wa minhum, lan setengah. Wa minhum man ra'a lihyatahu fasara mujahidan fi sabilillah. Ada sebagian ruh yang melihat janggut ya, lihyata, maka akan menjadi, Allah akan menjadikan ahli perang fi sabilillah, in dalam dalane Allah Ta'ala. Wa minhum man ra'a unuqahu fasara tajiran. Wa minhum man ra'a unuqahu fasara tajiran. Ada sebagian roh yang melihat lehernya gulu, maka akan menjadi saudagar yang tajir, pedagang yang kaya. Wa minhum man ra'a anudaihi fasara farisan wa siyafan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li khamsatun utfi biha harrul waba'il hatima, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun utufi biha harrul waba'il hatima, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun utufi biha harrul waba'il hatima, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.